Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perdebatan seru, sengit. Nggak ada yang mau kalah. Antara Roy Suryo dan juga relawan Bara JP. Bagaimana serunya perdebatan itu? Let's go, kita simak aja langsung. Udah bisa mendengar suara sendiri lagi? Sudah, tadi suaranya Brigjen Johandi sudah dengar. Oke, kalau gitu saya ke Bung Roy dulu. Bung Roy, apa bukti pembanding yang Anda miliki? Uji saintifik yang sudah Anda lakukan untuk menguatkan pernyataan Anda? Oke, jadi begini, kita tetap apresiasi ya dengan tindakan dari Puslap 4, Mabes Polri, itu harus kita apresiasi. Tapi jangan lupa, tadi benar apa kata Prof. Ibnu, bahwa perlu uji pembanding. Seperti misalnya dalam kasus terbunuhnya Brigadir Yosua, itu kan juga ada di Jadi kalau kuasa hukum korban misalnya tidak yakin atau kurang ingin memastikan, maka waktu itu dilakukan uji pembanding. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah saya teliti bersama Dr. Ismon, dan skripsinya itu adalah uji inti. Jadi artinya skripsi itu adalah barang bukti yang namanya basic evidence ya. Basic evidence atau primary evidence. Karena itu diserahkan oleh dua wakil rektor dan kemudian diserahkan secara resmi di ruang Fakultas Kehutanan, ruang 109, dan diperiksa ketika kita sama-sama melihat. Dan kemudian hasil analisisnya saya sampaikan. Ini analoginya sederhana Mbak Cindy dan pemirsa Kompas TV, juga Prof. Ibnu dan juga teman Jerry ya, bahwa yang namanya telur, ibaratnya telur, kalau telurnya sendiri busuk ya, ibaratnya skripsinya busuk, itu tidak mungkin ada hasil ijazah yang sehat. Jadi kalau telurnya busuk, ayamnya nggak mungkin sehat. Tapi kalau telurnya baik, telurnya sehat, bisa jadi ayam yang sehat, tapi bisa jadi ayam yang busuk. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa, nanti kita setatarkan, kita sejajarkan. Kalau perlu ijazahnya ya disebut nanti sudah diuji, itu kita bandingkan juga, kita uji juga. Karena kami memiliki perangkat yang memudahkan untuk itu. Dan dua-duanya nanti silakan diperiksa hakim, silakan nanti Prof. Ibnu yang juga tadi sudah menyampaikan statementnya, saya setuju sekali. Jadi untuk dicapai kesepakatan secara forensik, kesepakatan secara ilmiah. Begitu Pak Cindy. Kalau Bung Rali melihat dari bukti yang sudah dimiliki oleh Bung Roy Suryo, Anda bagaimana menanggapinya? Ya kalau kita apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum itu sudah betul. Justru kita ragukan kapasitasnya Roy Suryo ini. Saudara Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media, kemana sampai ke UGM, menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Nah sekarang ini udah di penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dan kita juga sudah melaporkan. Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan bahwa ini kalau memang betul ijazah aslinya pembanding, nah saudara Roy Suryo sendiri sudah lihat di mana dokumen aslinya mana. Nah, lapor yang akan diperiksa itu kan objeknya ijazah, bukan screen, bukan foto. Kalau Nah itu jadi kalau kita ya Gimana Bung Roy mendengar pernyataan dari Bung Reli? Iya nggak apa-apa. Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai nah saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan tidak. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Anda jangan asal ngomong. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal ngamar kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bung Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal ngomong ini. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bung Reli, kita dengarin dulu. Oke, Bung Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur Barreskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa,
Itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Andi Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu Sandi, Anda beralibi berhimpun di belakang Sandi. Anda sudah beralibi. Kehutanan gitu. Kita semua sudah bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, berdasarkan unggahannya si Sandi. Oke, Bung Reli kita tahan dulu. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof Ibnu. Tapi kalau dalam mengecek keaslian dari sebuah ijazah, apakah skripsi sebenarnya adalah bukti yang kuat nanti di persidangan? Ya, sekarang objek yang diperiksa itu ijazah atau skripsi. Ijazah ya ijazah, gitu kan. Disinilah ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan, sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Nah, itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan, 10% itu. Karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah. Identik atau tidak identik. Apa? Nomornya, tanda tangannya, kemudian stempelnya, kop UGM-nya. Itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh, ijazahnya tidak identik, oh berarti bermasalah. Nah, ini saya kira ilmu-ilmu tentang forensik identifikasi sangat menentukan sekali. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Disinilah nanti hakim yang akan melihat sejauh mana hasil Bareskrim atau hasil Pak Roy yang akan diterima dalam sebagai kesimpulan identik atau tidak identik. Itu yang nanti menjadi ramai. Oke, Bung Roy, tapi kalau selain skripsi Anda punya amunisi lagi? Oh enggak, ya jelas gini, ijazah itu tidak mungkin terbit tanpa skripsi yang benar. Inilah buktinya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati statement Prof Ibnu dan juga Bareskrim. Jadi apa tadi kita dengar bersama, Prof Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Reli tadi ya, itu jelas betul bahwa kalau kosong otaknya, dari mana kau menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Bahasa pancing lo. Udah gila tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan mengunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berujung dari Sandi. Pesan salah. Yang itu objeknya adalah ijazah. Anda ini ngajuan di objeknya sudah jelas ijazah. Kayak gini ngapain juga kelompok kalau mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak udah gak imbang Mbak gitu. Nah sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Terus ngapain bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Itu aja. Oke, silakan. Sementara kau juga bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau ini masalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang UGM. Oke, kita ke Prof Ibnu dulu ya, Bung Reli. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita dengarkan juga nih, kalau Prof Ibnu menegaskan kembali dengan pernyataan dari Dirtipidum tadi, 10% ini akan menentukan apakah iya, tapi menggugurkan termasuk 30 lebih pernyataan saksi yang sudah diperiksa. Iya, karena ini uji saintifik. Yang dilihat adalah saintifik. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa ingat, bisa terpaksa, bisa lupa-lupa dan sebagainya. Tapi kalau tentang identifikasi saintifik itu sudah A, B, B. Nah ini makanya tadi 10 akan menggugurkan, iya betul, karena sejauh mana identifikasi itu jelas. Karena ilmiahnya, disitulah ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk membantu persidangan dalam suatu mengungkap suatu perkara. Pakat saya. Oke. Ya begitulah tadi perdebatannya, sengit. Roy Suryo, ahli telematika, memang luar biasa. Ya, dari isunya ijazah, ini kan yang diteliti sama dia kan awalnya tuh ijazah ya. Ijazah, ketika penasaran nama ijazah nggak dapet, cari-cari tuh ijazahnya ke UGM.
Di UGM nggak dapat juga ijazahnya Pak Jokowi. Lanjut, akhirnya dia dapat tuh skripsinya Pak Jokowi. Ditelitilah skripsinya Pak Jokowi. Juga lembar pengesahannya punya orang. Pak Jokowi lembar pengesahannya ternyata kagak ada. Yang dikeluar-keluarin lembar pengesahan orang lain. Masalah tanda tangannya, yang kosong, dan lain-lainnya. Ternyata Roy Suryo tadi bilang bahwasannya dia punya bukti. Gimana mau dapat ijazah? Orang skripsinya aja begitu. Ya, begitulah menurut Om Suryo ya. Ya sekarang gini ya sederhana ya. Kalau misalkan, gue sih kagak tahu ya kuliah bagaimana ya. Kalau misalkan ya rapot atau nilai Eptanas gitu jelek, kalau pihak sekolah meluluskan, ya nggak ada masalah, tetap ijazahnya dikasih. Ya terserah sekolah bagaimana mau nilainya. Ya nggak, mau dikasih apa kagak, mau nilai bagus atau jelek tetap dikasih nih sertifikat, sertifikat kelulusan. Ya kan nggak apa-apa. Artinya tuh jasa asli, asli punya Pak Jokowi. Emang ruwet udah ngawur kemana-mana. Pakai bawa-bawa Singapura, di tas Singapura. Aduh, ini gimana kurang apa lagi? Nah, dari dulu emang ya, dari zaman Pak Jokowi dulu tuh ya, pasti begitu aja. Dari kemana-mana, sana kemari, sana kemari. Mereka tuh seolah-olah nggak percaya sama kepolisian kalau lagi meriksa. Dianggap kepolisian itu kaki tangan dari Jokowi. Aneh. Ya kita doa kalau ke masyarakat bahwa kayak kita kan ya walaupun polisi banyak negatifnya di mata masyarakat. Ya kita yakinkan aja lah itu benar. Apalagi laboratorium forensiknya itu Polri katanya sudah di dunia internasional tuh sudah terpercaya ya. Itu kemarin kata siapa itu gue lupa. Pokoknya ada tuh dia bilang begitu. Ya buat apa ke Singapura? Lagian ini kan kasus dalam negeri. Ngapain dibawa keluar? Malu-maluin kepolisian Republik Indonesia aja. Masa neliti begini aja kagak bisa. Ini sih tinggal kepercayaannya aja ya. Kepercayaan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Misalkan percaya sama satu lembaga, ya udah dipercayain aja. Ini karena kagak percaya atau mungkin bakal tahu kalah dan bakal tahu hasilnya kayak gimana. Karena dia sebenarnya pun tahu ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Aduh, ngawur kemana-mana. Ya bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.